ini dunia digital. Baik. Tentunya juga ada plus minusnya, tapi kita coba juga bagaimana digital ini kita gunakan sebagai kekuatan, ya, mendukung dari gerakan zakat di Indonesia ini, ya, yang tentunya memang secara potensi ini bisa terus kita kuatkan, ya, terkait dengan digital itu untuk mendukung baik itu mau penghimpunannya maupun juga kepada aspek distribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang Mulia, program favorit dari BMH TV Saluran Cerdas Menggerakkan. Apa kabar semuanya, sahabat BMH TV dimanapun Anda berada? Hari ini kita kehadiran seorang tokoh yang luar biasa, sangat muda tapi menginspiratif dan berprestasi. Beliau adalah Kang Irfan Nugraha. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Firjon ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana aktivitas saat ini? Ya. Padat? Alhamdulillah nih, terima kasih nih sudah diundang untuk bisa sharing ya di hadapan pemirsa BMH TV. Tentunya ini bahagia sekali ya bisa memberikan sesuatu ya, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memberikan makna dalam aktivitas pemberdayaan ya, aktivitas sosial dan tentunya juga aktivitas dakwah ya buat kepentingan umat ini. Tentunya karena ini pandemi ya, jadi aktivitas pasti berubah ya. Baik. Dari sebelum pandemi lebih banyak berdiskusi ya, sharing dan mengikuti meeting-meeting ya dibanding dengan ke lapangannya begitu. Dan tentunya juga alhamdulillah lebih produktif karena banyak lagi sekali yang bisa kita kerjakan melalui online ya juga. betul bisa ya? sekali, dan itu juga secara keseimbangan hidup juga alhamdulillah ya bisa bekerja, beraktivitas, bisa membersamai keluarga, bisa berolahraga, bisa belajar. Jadi pandemi ini kalau kita maknai positifnya, tentu juga insya Allah banyak sekali positifnya dan tentunya juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Begitu, Meningkatkan Mas kualitas hidup. Wah, ini berkualitas sekali. Sobat BMH TV, perlu kita ketahui beliau ini sudah malang melintang di dunia filantropi internasional. Tercatat sekitar 19 tahun ya, begitu ya Kang ya? Ya, jadi perjalanan di rumah zakat, di lembaga zakat ini secara umum telah memberikan warna yang luar biasa. Ya, banyak sekali ilmu, ya, pengalaman, dan tentunya juga itu akhirnya membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah ide, gagasan ya terkait dengan bagaimana kita harus menjalani hidup ini sebagai pribadi yang tentunya bermanfaat dan tentunya juga insya Allah menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah masuk ke lembaga zakat di awal memang tidak sengaja ya. Ada yang bilang itu adalah tersesat di jalannya yang benar. Okay. Begitu kan ya, karena kita tidak memimpikan atau mencita-citakan menjadi amil zakat ya, namun setelah kita jalani dan memang inilah barangkali ya takdir Allah yang diberikan kepada kita, perlu disyukuri, dan bentuk syukur itu adalah kita menjalaninya lebih baik lagi dan bisa memberikan kebaikan buat sesama. Barangkali itu Mas Firjon. Luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang paling mendalam yang akan kita kulik nih dari sosok beliau. Malang melintang di dunia filantropi, khususnya lembaga amil zakat. Pertanyaan pertama, capek nggak sih Kang? Iya, betul ya. Jadi pasti semua orang merasakan capek ya. Jadi saya pernah 2 kali barangkali ya berniat mundur. Iya. Dari dunia filantropi ini, khususnya dari lembaga zakat ini ya. Pertama tentu saja tahun 2006 barangkali ya. Itu tahun kedua ya
mengabdi di lembaga zakat. Ya, waktu itu posisi di Palembang dan nampak suasana aktivitas jadi terlihat banyak capeknya ya. Baik. Begitu, dan sempat ya mengutarakan kepada keluarga untuk mundur, tapi alhamdulillah punya keluarga yang mensupport, memotivasi ya, dijalani saja ya, begitu kan, terus bekerja yang terbaik alhamdulillah. Dan tahun 2014 akhir barangkali ya, di situ juga sudah berniat ya barangkali untuk mundur ya, namun alhamdulillah punya guru ya, punya orang yang bijak ya, yang bisa dijadikan tempat bertanya, dan alhamdulillah memberikan masukan-masukan bagus ya untuk bahasanya kalau ada pilihan ya, lakukan keduanya yang terbaik ya, dua-duanya terbaik, lakukan dulu sampai meminta, dan sambil meminta petunjuk, banyak berdoa, tingkatkan ibadah, begitu kan. Bisa jadi begini ya, kita lari dari suatu aktivitas ya, bisa jadi sebenarnya kita itu lari dari aktivitas kebaikan, aktivitas dakwah. Gitu ya, makanya gitu. Jadi saya coba sarannya ikutin ya, alhamdulillah ternyata juga luar biasa ya, kedua-duanya ya bisa dijalani, dan alhamdulillah menemukan kembali semangat untuk melanjutkan aktivitas di lembaga filantropi ini, begitu kan. Ya, jadi insya Allah capeknya itu juga terbayar ya, dan memang akhirnya tahu ya bagaimana kita bisa menangani rasa kebosanan, menangani juga ketika lelah, ketika capek ya, dan alhamdulillah ya, jadi sekarang itu menjadi sesuatu yang nikmat sekali ya kita menjalaninya, begitu kan. Dan alhamdulillah dengan kita menemukan kenikmatan dalam beraktivitas tersebut ya, akhirnya kita bisa optimal ya, barangkali meningkatkan produktivitas, memberikan hasil yang saya rasa bisa bermanfaat lah buat umat ini, begitu kan. Nah, insya Allah itu Mas Firjun. Ini semakin menarik sekali ya, sosok beliau ini yang sempat 2 kali tadi ya. Kalau tidak salah tadi di kota Palembang ya, kita sama nih pernah berkhidmat juga ya di sana. Dan ini yang perlu kita dalami lagi, sebelumnya background dari Kang Irfan ini apa sampai bisa terjun ke dunia filantropi zakat? Ya, jadi 2000 kan masuk kuliah ya. Di mana itu? Tepatnya di Bandung ya, masuk Institut Agama Islam Negeri ya, dan keluar menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung kan ya. Nah, jadi itu juga ke kampus itu juga luar biasa ya, hanya mungkin ya berselang berselang penutupan ya, terus ada yang memberikan informasi ya, ada pembukaan gitu kan, dicoba saja ya gitu kan. Akhirnya ya mencoba, nggak punya background pendidikan agama kan, karena dari SMA ya. Terus sebelum ujian besoknya tes itu kan nginep di sebuah pesantren ya, di daerah Cileunyi. Iya, itu luar biasa Mas Firjun ya. Jadi saya banyak bertanya kan ke santri-santri yang kebetulan memang santri itu mahasiswa juga kan. Jadi semalam tuh bertanya, belajar gitu kan di pesantren ya. Dan alhamdulillah besoknya ikut tes ya, lancar. Dan luar biasa, sorenya itu langsung meriang gitu, karena tidak terbiasa kan di pesantren kan gitu kan. Tidurnya di tikar kayak gitu kan. Begitu dingin dan segala macam. Dan alhamdulillah diterima ya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, jurusannya ilmu hukum. Dan alhamdulillah di situ juga di tahun kedua dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan ya, di aktivitas dakwah di kampus, di dunia kemahasiswaan ya. Dan kalau kata orang sih dunia aktivis mahasiswa ya, dan disitulah banyak berdiskusi ya, membahas permasalahan bangsa, permasalahan umat ya. Dari banyak diskusi-diskusi itulah ya, sharing-sharing dengan berbagai macam kalangan mahasiswa, baik itu di kampus maupun juga di antar kampus ya.
Dan setelah lama kelamaan mungkin 2004 itu alhamdulillah menemukan sebuah ide, barangkali inspirasi ya, bagaimana kan zakat itu sebagai solusi umat gitu kan. Nah, setelah dari itu ya, dari diskusi itu akhirnya ada teman yang mengajak, yuk kita beraktivitas di lembaga sosial kan gitu. Dulu namanya DSUKI. Akhirnya lah ikutlah mencoba bergabung di Dompet Sosial Ummul Qura yang sekarang menjadi rumah zakat ya. Saya terpukau dengan inspirasi dari pendirinya, terus juga bagaimana pola pendidikan ya, pembinaan di lembaga tersebut ya, dalam membangun karakter ya, dalam berpikir terkait dengan hidup maupun juga bagaimana mengelola masyarakat ya. Dan di situ memang diberikan sebuah terus asupan ya, kita bisa berkontribusi lah untuk membangun umat ini. Nah, alhamdulillah dari situ ya, jadi bergabunglah di dunia filantropi ya, tadi, di lembaga zakat. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Backgroundnya jadi asupan bergizi dari latar belakang beliau sehingga menghasilkan karya-karya yang bergizi juga di dunia zakat. Mudah-mudahan. Nah, ini menarik ini gitu. Kang. Sejak dulu kan menjadi aktivis. Nah, sekarang bahkan di pundaknya amanah makin tinggi nih, menjadi seorang sekretaris umum di Forum Organisasi Zakat di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Lebih mengerucut lagi, kita tahu kan sekarang di saat pandemi mengguncang dan menghantam bukan saja aspek kesehatan, baik juga ekonomi, bahkan pendidikan. Nah, di Forum Organisasi Zakat sebagai sekjennya beliau ini, kita ingin mengulik bagaimana sih peran dari ribuan lembaga amil zakat yang tergabung baik tingkat nasional, kabupaten maupun kota dan lainnya. Itu apa sih optimalisasi dari lembaga-lembaga amil zakat filantropi dalam menghadapi pandemi dan peran sertanya? Baik ya Mas Firjun ya, jadi gini, ada istilah bahwa hidup ini adalah penugasan. Baik. Ya, jadi kita menjalankan tugas amanah ya, yang tentu akan semakin kita menjalaninya ya, tantangannya juga akan semakin besar. Dan juga bisa jadi memang ruang lingkupnya juga skalanya akan lebih luas lagi begitu. Nah, di situ menuntut kita untuk senantiasa mengupgrade ya, meningkatkan kualitas ya, kapasitas, kapabilitas ya, sehingga kita bisa antara kemampuan kita dengan tantangan itu bertemu, dan mudah-mudahan ya tantangan itu memang juga bagian dari kita bisa memberikan kontribusi yang lebih luas lagi kepada umat ini, kepada bangsa ini, bahkan juga tidak hanya di level Indonesia barangkali, tetapi juga di level global. Betul. Nah, ya di tahun 2021 ini mendapat amanah ya sebagai sekretaris umum Forum Zakat ya, Asosiasi Lembaga Zakat. Ini merupakan dunia baru bagi saya secara pribadi ya, berhubungan ya, terus juga bagaimana terlibat dalam aktivitas-aktivitas filantropi, aktivitas gerakan zakat di Indonesia ya. Alhamdulillah tentunya saya juga merasa terbantu sekali ya, karena di periode pengurusan ini luar biasa ya, kita bisa saling melengkapi. Betul. Ya, saling mengisi antara pengurus ya, dan juga terbantu dengan keberadaan dari sekretariat, tim sekretariat, dan terbantu juga dengan dukungan dari pimpinan-pimpinan organisasi pengelola zakat. Nah, tentu di saat ini kita ketahui ya, memang kita menghadapi sebuah tantangan, tadi adalah pandemi. Dan betul. Tentunya juga kita ketahui sebelum pandemi saja kemiskinan gitu kan, permasalahan umat ini menantang gitu kan, dan ditambah dengan pandemi ini begitu. Nah, barangkali memang itu ya sudah takdirnya dihadapkan kepada kita ya, yang memang itu bisa jadi peluang untuk kita
beramal ya, peluang untuk kita bisa memperbanyak ya pahala kebaikan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kita meluruskan niat ya, meniatkan ini bagian dari ibadah, tentunya juga akan membantu kita ya dalam kita merasa ringan ya dalam bertugas ini, dalam menjalani amanah ini, begitu. Nah, lalu bagaimana ya mengelolanya itu? Yaitu adalah tentunya makanya kita coba kita sampaikan visi kita ya, sampaikan mindset kita dalam mengelola gerakan zakat di Indonesia ini ya. Kita coba kenalkan sebuah visi ya, sebuah mindset ya, sebuah tagline, yaitu adalah kita beraktivitas yang tadinya dari gubuk pinggiran ya ke ruang aksi negara. Ya. Ruang aksi negara. Nah, itu kita coba sampaikan terus ya, agar semua yang terlibat ya, baik itu pengurus, tim sekretariat ya, pimpinan-pimpinan memahami inilah sebuah tagline yang akan merekatkan kita dalam beraktivitas ini, begitu kan, dalam mengelola gerakan zakat ini. Nah, dari situ kita arahkan semuanya ya, strateginya adalah bagaimana semua ya elemen stakeholder ya, organisasi pengelola zakat, pengurus ya, baik di Posnas maupun juga di Poswil ya, dan Posda itu memahami. Semuanya diarahkan ke sana ya, bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada umat, kepada masyarakat ya, dan juga bisa memberikan pengaruh dan bisa menjadi mitra bagi negara ini ya, dalam hal kita menanggulangi dampak dari pandemi ini ya, begitu. Nah, tentu luar biasa sekarang aktivitasnya, namun alhamdulillah dengan kesolidan ya, dengan kekompakan ya, dengan mengetahui untuk bisa saling mengisi dan saling melengkapi ya, jadi pekerjaannya yang berat itu ya alhamdulillah bisa ringan ya, karena sama-sama dikerjakan, sehingga ya ada istilahnya keren sama-sama ya, kerja sama-sama, keren sama-sama kan gitu ya. Nah, dari itu tentu eksekusinya kan, tadi strateginya seperti itu, lalu eksekusinya bagaimana ya. Nah, dari tentu kita coba bagaimana mengelola energi kita ya, melakukan perencanaan, terus juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Kita berdiskusi ya, menyampaikan gagasan-gagasan ya, menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di bawah forum zakat ya. Lalu kita juga bisa mengajak banyak pihak ya, itu juga akan membantu dalam hal mengeksekusinya. Tidak sempurna memang, tapi alhamdulillah ya progresnya bisa kita rasakan lah ya, kita bisa memberikan kemanfaatan buat umat ini, begitu. Baik, luar biasa. Ini semakin seru karena kita lihat perkembangan kasus COVID di tanah air, dan saya melihat langsung di video karena Kang Irfan ini langsung turun bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, dalam rangka intervensi kesehatan. Apa saja yang dilakukan pada saat itu? Ya, jadi di kepengurusan saat ini ya, ini sebenarnya melanjutkan dari kepengurusan sebelumnya yang memang sudah bagus ya, melakukan respon ya, terlibat dalam penanggulangan dampak COVID ya, luar biasa ya. Ada sekitar barangkali ada 500 miliar lebih yang dikonsolidasikan ya, diorganisasikan oleh Forum Zakat, dan itu digulirkan dalam rangka membantu ya, didistribusikan dalam rangka membantu yang terdampak COVID ini. Nah, tahun ini kita melanjutkan respon dampak COVID ini ya.
maka di Forum Zakat itu ada kompartemen respon COVID. Terus selain itu ada beberapa kompartemen ya. Salah satunya adalah kompartemen membantu ya anak-anak yang orang tuanya meninggal sehingga menjadi yatim ya, menjadi yatim piatu ataupun piatu, dan kita ketahui jumlahnya ribuan. Ribuan, betul. Nah, tentu kita sebagai bagian dari warga ini, sebagai dari bangsa ini, apalagi kita mengelola lembaga filantropi, tentunya terdorong untuk menjadi solusi ya bagi anak-anak ini, begitu. Nah, akhirnya kita tahu juga ada keterbatasan ya, maka tentu kita berkolaborasi. Nah, alhamdulillah waktu kita menyampaikan bahwa anggota Forum Zakat terlibat dalam penanggulangan ini ya, membantu masa depan anak-anak ini, kementerian juga menghubungi kita ya. Dan tentu kita juga alhamdulillah senang sekali ya dilibatkan oleh kementerian, dan kita mempunyai pikiran yang sama ya untuk menanggulangi ya anak-anak ini. Dan alhamdulillah dari pertemuan tersebut ya, mulai dari kita mencocokkan ya, menyamakan data anak ya, lalu akhirnya dari data itu kita melakukan asesmen kebutuhan. Betul. Dan alhamdulillah juga anggota-anggota ya Forum Zakat juga menyambut baik untuk terlibat gitu kan. Luar biasa, ini salah satunya adalah BMH juga ya, betul kan, BMH yang luar biasa menyambut ya ide ini ya, bahkan langsung turun melakukan sebuah asesmen survei ya, dan langsung memberikan bantuan. Ya. Jadi kita Forum Zakat sebenarnya memfasilitasi ya kebaikan ya, aktivitas kepedulian dari anggotanya ya, salah satunya dari BMH ini luar biasa ya, untuk membantu anak-anak yang tentunya alhamdulillah kementerian juga ikut mengetahui dan mendukung ya. Dan tentunya ini bagian dari bagaimana kita bisa mengisi ya aktivitas di ruang aksi negara ini, begitu Mas Firjun. Gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali kerja-kerja kebaikan dari gerakan zakat yang diinisiasi oleh Forum Zakat bermitra strategis dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial ya. Iya, betul. Nah, apa opportunity maupun tantangan yang dihadapi oleh Forum Zakat ke depan? Iya, betul. Jadi kan tentu tantangan itu akan senantiasa ada ya. Baik. Betul ya. Kita melihat dulu tantangan ada, tapi kita juga coba lihat potensi kekuatan yang dimilikinya ya. Alhamdulillah kita punya anggota ya, sudah lebih dari 170 anggota, dan itu tersebar dari wilayah di berbagai wilayah di Indonesia. Begitu kan, baik itu yang organisasi pengelola zakat level nasional, terus juga ada level wilayah provinsi maupun kota dan kabupaten. Nah, dan tentu kan anggota Forum Zakat ini mempunyai jaringan-jaringan pemberdayaan, mempunyai relawan ya. Nah, itu adalah kekuatan potensi yang bisa dioptimalkan ya. Betul. Untuk membantu dalam hal advokasi. Ya, dalam hal melakukan asesmen survei pendampingan begitu kan. Nah, dan tentu karena niatnya jiwanya ya, jiwa para relawan, para amil ini karena jiwa ya untuk berkontribusi ya membantu umat, maka tentu ketika diminta ya didorong untuk terjun ke lapangan itu ringan sekali ya, cepat turunnya begitu kan. Nah, jadi kekuatan potensinya kita bisa mendorong ya tanpa harus proses birokrasi yang sangat panjang. Dan itu yang akhirnya ya bisa menutupi tadi tantangan-tantangan, misalnya mungkin ada birokrasi ya di pemerintah ya begitu kan, atau ada data-data yang belum lengkap ya. Nah, anggota Forum Zakat ini bisa menutupi itu, jadi melengkapi. Nah, begitu. Nah, tentunya dan kita pun terbantu ya dengan adanya pemerintah, karena juga pemerintah bisa
men-scale up ya apa yang kita tadi lakukan, ya. betul ya. Baik. Bisa juga membunyikan kan, dan bisa juga tentunya memberikan apa namanya payung-payung kebijakan ya, yang itu akhirnya apa namanya institusi ya, yang institusi-institusi yang inline ini bisa ikut terlibat dalam sebuah gerakan ini kan begitu. Itu. Nah, kedepannya tentu juga ini dunia digital, ya. Tentunya juga ada plus minusnya, tapi kita coba juga bagaimana digital ini kita gunakan sebagai kekuatan, ya, kekuatan untuk menghimpun masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, begitu kan, mendukung dari gerakan zakat di Indonesia ini ya, yang tentunya memang secara potensi ini bisa terus kita kuatkan ya, terkait dengan digital itu untuk mendukung baik itu mau penghimpunannya maupun juga kepada aspek distribusinya, begitu kan. Nah, tentu saja memang ya kita ketahui ya bahwa bisa jadi ada regulasi-regulasi ya yang memang belum masih ada pembatasan ya, karena regulasinya di kita, begitu kan. Nah, itu juga tapi kita lihat bahwa regulasi itu bagian dari kita perlu taati dan perlu kita berikan masukan kepada pemegang kebijakan. Nah, dengan kita terus menguatkan aktivitas gerakan zakat ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu dapat menguatkan masukan-masukan bagi pemegang kebijakan ya, sehingga juga regulasi ini bisa mendukung ya, kepada optimalisasi gerakan zakat di Indonesia ya. Tentunya juga semuanya kan diarahkan untuk bagaimana bisa memberikan kemanfaatan yang luas kepada masyarakat ini, ya. Begitu. Betul. Kan luar biasa kalau di Indonesia tumbuh subur. Betul. Ya, organisasi pengelola zakat ya terbantu misalnya dengan regulasi ya, terwadahi dengan regulasi ya, dan mendapat dukungan dari para ulama, dari tokoh ya, dari stakeholder manapun ya, dan akhirnya juga masyarakat semakin percaya, semakin trust kepada organisasi pengelola zakat ya di bawah forum zakat ini. Dan tentunya insya Allah ya kebaikan-kebaikan ini juga tentunya akan menjadi contoh bagi dunia. Baik. Begitu kan, aktivitas filantropi, aktivitas gerakan zakat Indonesia ini juga kan menjadi sorotan ya, menjadi parameter bagi dunia filantropi di negara lain, begitu Mas Firly. Ini luar biasa sekali. Jadi program kerja dari gerakan zakat, forum zakat ini sudah running well insya Allah ya, sudah sesuai dengan plan di awal. Kemudian yang lebih menarik ini seperti ini Kang Irfan. Kita tahu tadi ada riset bahwa angka kemiskinan semakin meningkat. Berbanding terbalik juga di masa pandemi ternyata jumlah kekayaan atau orang-orang kaya itu meningkat juga gitu. Nah, upaya besar apa bagi kita di Forum Zakat dalam rangka mendorong middle class muslim tadi untuk lebih masif dalam bahu-membahu melalui lembaga zakat, berdonasi dan lain sebagainya? Ya, betul ya. Alhamdulillah ya, Indonesia itu menjadi negara paling dermawan. Nah, itu kan sebuah kebanggaan ya, bahwa masyarakat Indonesia ini mempunyai jiwa tolong menolong, jiwa berbagi yang sangat tinggi, begitu. Jadi ini perlu disyukuri oleh pemerintah juga gitu kan, karena juga masyarakatnya ketika ada tantangan, permasalahan ya, ikut serta ya, bergandengan tangan untuk menjadi solusi ini. Nah, selain itu, ini pandemi ini mempercepat proses perubahan cara atau gaya hidup dari masyarakat, dan masyarakat semakin digital kan, begitu. Kan transaksi ya, pola hidup ya, semuanya sekarang ketika ada kemudahan di menggunakan teknologi digital, maka itu digunakan, begitu kan. Nah, tentunya ini menjadi
sebuah potensi ya, opportunity ya, namun perlu terus dikuatkan ya. Gerakan Zakat Indonesia perlu dikuatkan, anggota Forum Zakat perlu terus dikuatkan organisasinya ya, agar semakin relevan dengan opportunity-nya ya. Jadi peluang-peluangnya bisa ditangkap optimal ya oleh anggota Forum Zakat, oleh organisasi pengelola zakat. Makanya program-program yang sekarang saat ini dibuat ya oleh Forum Zakat melalui sekolah Amil Indonesia. Ya, jadi kita banyak sekali sekarang membuat webinar ya, melakukan pelatihan-pelatihan ya. Ya, itu dalam rangka juga menguatkan organisasinya ya. Menguatkan juga kapabilitas dari Amilnya. Nah, apalagi sekarang dengan adanya kampus Merdeka Belajar, akhirnya kita juga berkesempatan untuk membuat kampus zakat. Ya, ini ide menarik, bagus, brilian sekali ya. Dan akhirnya ini juga bisa, mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi penyiapan SDM Amil yang tangguh, yang unggul dan kompeten tadi ya. Betul sekali. Nah, ini sehingga tadi ya, opportunity, peluang-peluang dari perkembangan di Indonesia ini dengan meningkatnya kedermawanan ya, meningkatnya gaya hidup masyarakat Muslim di Indonesia ya, yang lebih mengenal dan menerima ya, dan menjalani gaya hidup Islami ya. Terus juga bagaimana juga menggunakan teknologi digital sebagai sarana dalam aktivitasnya, begitu kan. Nah, ini bisa ditangkap ya optimal oleh anggota Forum Zakat ya, oleh organisasi pengelola zakat, begitu kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu seperti itu. Jadi luar biasa ya, bahwa transformasi dari lembaga-lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat ini dari metodologi konvensional, tradisional, sekarang bertransformasi menjadi manajemen yang profesional ya, dan juga tentu dalam rangka pendayagunaan yang produktif, sehingga membuat trust bagi seluruh stakeholder, masyarakat dan donatur di Indonesia. Ini luar biasa sekali ya, pencapaian yang luar biasa dari Forum Zakat. Nah, kita mau masuk nih ke pertanyaan pribadi dan tips-tips nih. Kita tahu beliau ini kan menjabat sebagai salah satu Chief Marketing Officer di lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat. Nah, boleh di-share ke teman-teman Sobat BMH TV, apa sih CMO value atau mindset bagi seorang Irfan? Kang Irfan, silakan. Ya, jadi mindset pribadi saya alhamdulillah terbentuk juga karena interaksi saya dengan lembaga ini. Ya. Dan itu alhamdulillah membentuk ya pola pikir, mindset, dan akhirnya juga membentuk karakternya. Gitu. Dan tentu ini mudah-mudahan ya, ketika ada kecocokan, kesamaan antara value lembaga dengan pribadi, maka tentunya juga akan saling menguatkan. Begitu kan. Nah, lembaga memang di rumah zakat ini ya dulu mengenalkan sebuah mindset ya, berjiwa besar, berpikir besar, berpikir besar, kan. luar biasa. Nah, jadi itu terus dikuatkan ya, mindset itu oleh pendiri dan dilanjutkan oleh para pendahulu dan alhamdulillah terus kita kuatkan, kita kembangkan value ini, begitu kan. Nah, setiap di dalam perkembangannya memang ada transformasi value, transformasi budaya organisasi, yaitu bagian dari kita beradaptasi dengan kondisi saat ini ya, dan juga tentunya didorong oleh visi dari lembaga tersebut ya. Nah, alhamdulillah ya, tentunya itulah yang akhirnya memberikan warna
ya pemikiran buat pribadi saya, begitu kan. Dan tentunya dari pemikiran itu kan terrefleksi dari aktivitas ya, karya-karya begitu kan. Ya tentunya juga saat ini kalau rumah zakat sendiri kan mempunyai positioning baru ya, yaitu sebagai World Digital Philanthropy Organisasi. Dan positioning itu memang sedang sedang berupaya dikejar. Ya, kita kejar sampai 2023. Nah, dari situ kan akhirnya setiap pribadi, setiap amil itu perlu menuntut dirinya untuk juga mengupgrade ya, baik pemikirannya ya, kemampuan, skillnya kan gitu kan. Dan untuk apa? Agar tentunya juga menunjang terhadap dari visi ya dari lembaga tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita visi yang besar itu ya, kita merasa terdorong untuk terus berkontribusi ya, terdorong untuk terus merasa kurang dalam memberikan kebaikan ya, dan terus juga merasa kurang ya dalam hal keilmuan ataupun juga skill. Nah, ini barangkali yang menarik ya. Jadi kalau mungkin ini tips buat filantropis ataupun amil ya. Betul. Kalau masih muda itu memang gini, tantangannya adalah kegalauan. Ya, ini saya juga merasakan ya. Apakah beraktivitas di lembaga zakat di dunia filantropi ini akan menjamin masa depan? Itu pasti ya, begitu kan, pasti kan, gitu kan. Itu juga pernah dirasakan dan mungkin sebagian besar pernah merasakan itu ya. Nah, ketika merasakan itu maka tentunya ya ingat kan gitu ya, ketika kita menolong agama Allah, ketika mengurusi orang yang banyak, maka saya yakin kita dan keluarga kita juga akan terurusi, gitu kan, betul ya? Betul sekali. Kalau kita mengurusinya, kalau kita memikirkan untuk urusan pribadi dan keluarga, ya bisa jadi ada keluarga kita yang tidak terbantu, tidak terpenuhi kebutuhannya. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita mengurusi, membantu orang banyak, saya yakin ya keluarga kita ya terpenuhi kebutuhannya. Nah itu. Nah, terus bagi amil yang sudah lama berkecimpung dari lembaga zakat ya, begitu dari hasil kita sharing diskusi itu adalah merasa cukup ya dalam hal berkontribusi ya. Jadi merasa sudah banyak memberikan kebaikan yang bisa jadi kan belum tentu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, makanya di sini kita bagi yang sudah lama itu perlu terus merenung dan tadi ya jangan pernah berpikir bahwa aktivitas selama ini ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Maka selama ya kita diberikan kesempatan. Ya, lakukan yang terbaik gitu kan. Lakukan lebih luas lagi dalam berkontribusi ya. Maka kalau ke teman-teman itu, kalau kita diberikan amanah misalnya jadi pimpinan wilayah ya, berpikirlah bahwa kita ini sebagai mungkin gubernur ya ataupun bupati ya, wali kota. Jadi kalau ada sesuatu yang ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya, kita harus merasa terbebani ya. Maka dengan begitu ya kita akan senantiasa ya jiwa kita itu memikirkan umat. Nah, kalau kita sudah dikasih amanah lingkupnya nasional, maka kita harus berpikir bahwa kita ini memang diberikan amanah untuk mengurusi ya masyarakat se-Indonesia misalnya. Kalau ada sesuatu, ada masyarakat kita ya, umat ini ada ditemukan
belum terpenuhi kebutuhannya, kita harus merasa tidak tenang. Ya, karena kita ini amil, begitu kan? Kita ini adalah diberikan kepercayaan oleh Allah sebagai amil kan? Maka tentu jiwa sosial ya, jiwa kepekaan kita terhadap itu harus terus dibangun begitu kan. Nah itu harus dikuatkan begitu kan, ya sampai kapan ya, sampai misalnya kita dicukupkan lah dalam aktivitas ini ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Allah. kan gitu. Ini luar biasa sekali ya, mindset seorang leadership ternyata ini akan kami jadi kayak quotes yang luar biasa ya. Kang Irfan, siapa tokoh inspiratif bagi seorang Kang Irfan? Pendiri lembaga ini sangat menginspirasi begitu kan, di dalam perjalanan hidup ini begitu kan. Ya alhamdulillah bisa dipertemukan kan gitu kan. Nah itu ya tokoh, tentu juga insya Allah banyak tokoh-tokoh yang lain yang sangat menginspirasi, tapi yang terdekat barangkali itu ya, kalau orang tua jangan dikatakanlah pasti ya, kita belajar dari orang tua kita ya. Yang keduanya tentu juga adalah pimpinan-pimpinan di lembaga yang saat ini saya beraktivitas juga luar biasa ya, saya terinspirasi sekali begitu kan. Jadi senang sekali saya berada di lingkungan yang kondusif ya, yang di sana banyak tokoh-tokoh ya, pimpinan ya, yang menginspirasi saya, yang tentu juga saya terus mencoba untuk mengamalkannya dari setiap inspirasi tersebut. Nah tentu juga saya alhamdulillah ini dipertemukan juga dengan kepengurusan Forum Zakat ya, dan alhamdulillah ya tokoh-tokoh ya, para pengurus di kepengurusan saat ini ya juga menginspirasi sekali begitu. Nah itu apa namanya, saya menemukan dari setiap tokoh itu keunggulan-keunggulan, dan alhamdulillah ya saya coba untuk bisa implementasikan di dalam pribadi saya begitu kan. Ya itu insya Allah ya tentu saja menarik sekali. Menarik ya, keren ya ternyata. Nah kalau terkait pengalaman kisah dari kecil atau sampai saat ini yang paling menurut Kang Irfan itu sangat terngiang-ngiang nih, apa nih kisah yang pernah dialami dan bisa di-share ke publik, ke seluruh masyarakat Indonesia? Ya, saya pernah, luar biasa mungkin kisah ya. Saya pernah ini ya, dulu waktu SD. Oh iya. Ya, waktu SD itu kan biasa ada, kalau belajar kan tidak selalu di ruangan. Oke. Dan waktu itu pelajaran agama ya. Agama. Dan waktu di luar itu kan ada pesawat ya, gitu kan. Itu luar biasa ya. Sampai makanya menginspirasi sekali dulu. Sampai ya kata bu guru itu ya, gitu kan, Irfan ya, gitu kan. Insya Allah ya didoakan, mudah-mudahan nanti apa namanya bisa berpergian ya, memberikan kebaikan ya di berbagai wilayah begitu kan. Udah begitu ya, ya selesai. Dan alhamdulillah ternyata saya alhamdulillah sekarang itu apa namanya diberikan kesempatan Mas Firjun ya. Baik. Begitu kan, bisa satu jelas ya, kalau di rumah zakat karena sekarang levelnya nasional gitu kan. Jadi dari satu wilayah ke wilayah lain gitu kan, dalam rangka aktivitas tugas ya, bertemu dengan orang dan melihat ketika yang dibantu ya, kan kita menjembatani orang untuk berbuat baik ya, lalu kita mendistribusikannya dengan amanah, dan yang kita bantu itu ya penerima manfaat itu bahagia, kita juga bahagia kan gitu. Dan alhamdulillah juga diberikan kesempatan ya untuk mengunjungi beberapa kota di negara lain, di negara gitu kan, di negara lain ya, dan itu subhanallah ya, kita bisa menemukan banyak sekali inspirasi yang luar biasa ya dari setiap kota tersebut ya, baik dari masyarakatnya,
tata kotanya, Betul. begitu Kultur kan, budaya, kulturnya, betul, terus betul. industrinya, begitu kan, bahkan juga dunia filantropinya, begitu kan, dan itu alhamdulillah ya. Jadi wawasan pun bisa lebih luas lagi, dan akhirnya kita bisa terbuka ya mindset kita, ya, dan tentunya juga kita bisa lebih mudah ya berinteraksi dengan orang lain, bahkan juga dengan warga global. Itu barangkali Mas Firjun. Sebentar lagi juga mau ke Inggris ya? Ya, jadi ini bagian upaya ya untuk tadi memenuhi positioning dari rumah zakat ya, untuk kita mempunyai perwakilan di negara-negara lain. Dan itu karena ini saya secara pribadi diberikan amanah sebagai ketua tim transformasi digitalnya rumah zakat ya, dan salah satunya itu adalah KPI-nya ya, yaitu adalah membuka rumah zakat ya, perwakilan rumah zakat di beberapa negara ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan itu juga sebagai kesempatan bagi saya ya untuk bisa mengoptimalkan peluang itu untuk menghadirkan kebaikan ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga buat warga dunia, begitu. Internasional ya, luar biasa. Terus berkarya, terus Amin, sukses insya Allah. Kita Mohon doanya doakan selalu. Semoga beliau juga sehat sekeluarga Amin, insya Allah. amin, amin. Baik, Sobat BMH TV, tak terasa luar biasa insight dari seorang Irfan Nugraha, Sekretaris Umum Forum Zakat. Luar biasa, daging semua ya yang kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan menambah inspirasi kita, prestasi kita sebagai salah satu wujud aktualisasi diri dalam kehidupan kenyataan. Terima kasih atas perhatian Sobat BMH TV. Kita berjumpa lagi dalam program-program menarik lainnya dari BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share gerakan kebaikan, gerakan zakat di seluruh Nusantara. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya Kang. Sukses lagi, sehat selalu dan sukses. Sukses selalu buat Mas Firjun Baik. dan Assalamualaikum tim BMH TV. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.